Istri aku nelfon lagi. Ganggu aja deh. Sebentar ya. Kamu bisa nggak anterin aku ke rumah sakit? Ini kan aku lagi di galeriku nih. Posisinya tuh lagi rame banget. Jadi aku nggak bisa tinggalin. Jadi kamu malah milih jaga galeri kamu dibanding anterin aku ke rumah sakit? Bagus deh. Baron nolak anterin istrinya yang sakit-sakitan itu. Aku sih yakin Baron nikahin Dahlia cuma uangnya aja, supaya dia dimodali buat bikin galeri. Pintar juga ya si Baron. Ini semua salah Om Baron. Anda aja Om Baron tuh nganterin ibu ke rumah sakit. Ibu tuh gak akan meninggal kayak gini Om. Kok kalian nyalain Baron sih? Ya ibu kalian meninggal tuh ya karena ya udah takdir kali. Ngapain juga tante bela-bela Om Baron? Aku curiga. Pasti selama ini kan punya hubungan kan? Kenapa sih ibu harus pergi duluan? Nesha mau ibu di sini sekarang sama Nesha. Nesa. Ibu. Ibu. Ya Allah, aduh ginjalku kok kumat lagi. Kok aku nggak sembuh-sembuh ya Allah. Ayo. Iya Bu. Kok kamu dipanggil lama banget sih datangnya? Kamu sekarang tuh ambilin obat saya dan minuman saya, cepetan. Iya, tunggu sebentar ya Bu. Baron, aku senang banget. Galeri kamu tuh sekarang makin ramai. Terus kamu juga makin dikenal sebagai pelukis handal. Hebat. Ini adalah hasil kerja keras aku. Dan gak sia-sia aku nekunin usaha lukisan ini. Bu, maaf tadi saya lihat persediaan obat Ibu ternyata habis semua. Kok bisa habis sih? Berarti saya harus balik ke rumah sakit dong. Kamu sih, kenapa nggak ngasih tahu ke saya sih? Maaf ya Bu, saya salah. Makanya kamu tuh kalau kerja tuh yang bener. Sedikit-sedikit minta maaf. Sedikit-sedikit kamu lupa. Udah sana. Mau balik kerja. Iya Bu, permisi. Iya. Apa aku telepon Mas Baron aja ya? Istri aku nelfon lagi. Ya kenapa sih pakai nelpon segala kalau kamu tuh lagi sibuk di galeri kamu? Ganggu aja deh. Sebentar ya. Ya, halo. Ma, kamu bisa nggak anterin aku ke rumah sakit? Gini loh. Ini kan aku lagi di galeriku nih. Posisinya tuh lagi rame banget. Jadi aku nggak bisa tinggalin. Mas, aku minta tolong banget. Kamu anterin aku ke rumah sakit ya. Benar-benar aku bisa nganterin kamu. Gimana kalau gini aja? Kamu minta tolong anak-anak yang nganterin kamu. Kalau enggak, minta tolong sama Ayu tuh yang nemenin kamu pergi, ya? Jadi kamu malah milih jaga galeri kamu dibanding nganterin aku ke rumah sakit. Mas, aku minta tolong. Mohon Mas, aku minta tolong Mas. Bagus deh. Baron nolak anterin istrinya yang sakit-sakitan itu. Aku sih yakin Baron nikahin Dahlia cuma uangnya aja, supaya dia dimodali buat bikin galeri. Pintar juga ya si Baron. Mas Baron tega banget sih sama aku. Dia lebih milih jaga galerinya daripada nganterin aku. Padahal kan aku yang kasih modal ke dia sampai dia bisa buka galeri seperti sekarang ini. Bu Dahlia, sebaiknya Ibu jangan ke rumah sakit sendirian ya. Saya nggak tega ngeliat kondisi Ibu sekarang. Gak apa-apa, saya naik taksi online aja. Apa sebaiknya nggak nunggu Mas Adit dan Mbak Nisa aja, Bu? Gak usah, kasihan mereka, nanti mereka capek. Ya udah, saya jalan dulu ya, taksi udah datang. Mbak Nisa, Mas Adit gawat Mas. Gawat apa? Ibu tuh tadi izin sama saya buat ke rumah sakit, tapi keadaannya lagi nggak memungkinkan dan sampai sekarang Ibu belum pulang juga. Saya khawatir. Lagian tuh aku bolehin sih ibu pergi sendiri nggak ditemenin Mbak. Tadi Ibu tuh maksa. Ya itu juga Om Baron gak nganterin emangnya? Harusnya Ibu jangan ikutin dong maunya Ibu. Loh, emang ibu belum pulang? Kemana dia? Ini semua salah Om. Kenapa sih Om gak nganterin ibu? Om tahu kan, ibu itu sakit parah Om. Kok Om tega sih? Bisa-bisanya Om biarin ibu ke rumah sakit berobat sendirian. Tadi Om udah bilang kalau Om gak bisa nganter. Makanya Om kasih tahu ibu. Minta tolong sama Ayu, Nesa, sama kamu yang nganterin. Om dengar ya? Kami ini ngizinin Om nikah sama ibu. Cuma supaya Om itu bisa jagain sama nemenin ibu. Bukannya Om enak-enakan malah di galeri. Yang jelas-jelas semuanya diwadain sama ibu. Gak usah ngikut-ngikut masalah modal ya. Ini gak ada urusannya sama kesehatan ibu kalian. Bang, udah. Om Baron udah stop. Kita nggak ada waktu buat berantem. Waktunya sekarang kita cari ibu ke rumah sakit. Ya.
Permisi sus, mau tanya ada pasien yang atas nama Bu Dahlia mau datang buat check up? Sebentar ya, saya periksa dulu ya. Maaf Mbak, untuk hari ini tidak ada pasien atas nama Bu Dahlia yang check up. Tolong. Please, sekali lagi tolong dicek lagi ya. Maaf Mas, memang tidak ada karena data komputer pun tidak mungkin salah. Ini Bu Kalim pergi kemana ya? Kita harus cari tempat lain. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Iya. Mas, Pak, pelan-pelan, Pak. Tarik. Pak, ini kenapa ya? Ini ibu-ibu meninggal, Mbak. Tenggelam di kali. Astagfirullahaladzim. Boleh saya lihat mukanya? Boleh, Mbak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak kenal orang ini? Saya hubungi keluarganya dulu ya Pak. Baik, Mbak. Kita udah cari sampai rumah sakit, sampai balik rumah lagi, itu nggak jawab telepon sama sekali. Kita nggak tahu ibu di mana. Aku takut banget. Sabar ya. Gimana ibu sudah ditemukan? Belum, yuk. Astagfirullahaladzim. Ini semua tuh gara-gara saya. Saya benar-benar nyesel izinin ibu ke rumah sakit sendirian. Maling apa sih telepon malam-malam kayak gini? Halo? Halo, assalamualaikum Baron. Baron, kamu jangan kaget ya. Gini ya, Dahlia ditemukan meninggal. dia kayaknya ke bawah arus deh. Dia tenggelam di sungai dan sekarang lagi dibawa sama masyarakat di sini. Dahlia meninggal tenggelam ke bawah arus kali. Gak mungkin Om, itu pasti bukan ibu kan Om? Tolong kamu share saya ke sana sekarang. Iya ya. Bukan ibu kan? Lagi pula nggak mungkin. Nggak mungkin ibu tenggelam ke bawah arus kali. Lagi pula kan arah kali itu nggak searah sama rumah sakit. Om juga shock banget. Ya Allah, ini semua gara-gara saya. Kayaknya nggak mungkin deh ini. Seandainya aja saya ikut nemenin ibu ke rumah sakit, pasti nggak akan terjadi seperti ini. Udah, sekarang kita ke sana. Urus jenazah ibu kalian. Kita berangkat sekarang. Pak, saya ikut ya. Ya, boleh. Ayo. Bu, kenapa sih ibu perginya tiba-tiba kayak gini? Nisha nggak bisa hidup tanpa ibu. Maafin Adit ya, Bu. Adit kurang perhatian sama ibu. Adit terlalu sibuk kerja. Adit minta maaf, Bu. Ini semua salah Om Baron. Anda aja Om Baron tuh nganterin ibu ke rumah sakit. Ibu tuh gak akan meninggal kayak gini, Om. Memangnya kamu sebagai anak udah bener belum? Kok kamu nyalain Om? Udah perhatian belum sama ibu? Kok kalian nyalain Baron sih? Ya ibu kalian meninggal tuh ya karena ya udah takdir kali. Ngapain juga tante bela-bela Om Baron? Tante ngapain sih di sini? Aku curiga. Pasti selama ini kan punya hubungan kan? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Malia ini sahabat Om dari dulu. Dan kita ini sedang berduka loh. Jadi tolong jangan pada ribut. Nisha kangen sama ibu. Bu, kenapa sih ibu harus pergi duluan? Nisha nggak bisa hidup tanpa ibu. Nisha mau ibu di sini sekarang sama Nisha. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Kok hilang? Gak mungkin dong gue salah dengar. Pakai daster warna merah kesayangan dia kan itu. Tadi itu suara ibu. Kenapa sekarang tiba-tiba hilang? Om Baron, maaf. Kenapa sih? Tadi ada ibu manggil nama Nesa. Pakai daster warna merah kesayangan dia. Ibu, Nesa. Ibu kamu kan udah meninggal. Om, tadi jelas banget Om suaranya. Itu ibu. Halu kali kamu. Nesa nggak halu sama sekali Om. Aku benar-benar sadar. Dengan kamu tidur istirahat, ya? Itu doang nggak percaya sama Nesa. Ngambek lagi. Baron. Kamu? Aku seneng deh. Sekarang akhirnya kamu bisa buka galeri kamu lagi. Aku nggak mau terus lanjut dalam kesedihan. Oh iya, kamu udah makan belum? Belum? Nah, kebetulan tadi aku habis dari kafe, terus beliin makanan kesukaan kamu rawon. Kita makan bareng yuk di dalam. Kamu gak usah repot-repot. Ih, nggak repot sama sekali. Ayo. Ayo. Ya Allah. Aku masih gak nyangka. Ibu udah gak ada di rumah ini. Rumah ini sepi banget ya Allah kalau gak ada ibu. Bu, tunggu Bu! Ibu! 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 Bu, ibu di mana Bu? Lagu ini kan lagu kesukaan ibu.
Jangan-jangan dikunci kok. Oh, jangan-jangan dalam ada Om Baron nih. Dan yang muter lagu itu jangan-jangan Om Baron juga. Nggak mungkin. Om Baron kan nggak pernah suka sama lagu itu. Dan semenjak ibu meninggal, Om Baron juga udah nggak mau tidur di sini lagi. Ibu, ada orang TV siapa yang nyalain? Siapa yang kunci di luar? Jangan iseng! Ayo bukain! Siapapun di luar! Tolong siapapun tolong bukain pintunya! Tolong bukain pintunya siapapun di luar, tolong! Kenapa tuh Adit? Tolong siapapun tolong bukain pintunya. Ya tolong. Kok abang masa kekunci sih? Untung aja kamu bukain pintunya. Kamu ngapain masuk kamar ini? Kan Om udah nggak tidur di sini lagi. Iya sih Om. Tapi tadi aku tuh ngeliat ada perempuan yang pakai baju dasar yang sering Ibu pakai. Dan aku juga dengar tadi ada suara musik, lagu yang sering Ibu dengerin di kamar ini. Dan begitu aku masuk kamar ini, tiba-tiba pintu ini kekunci dari luar sendiri. Tunggu. Berarti waktu mas di dalam, itu artinya ada yang ngunci pintunya dari luar, Mas. Apa jangan-jangan ini arwah ibu yang nggak tenang? Karena kita nggak tahu penyebab kematian ibu. Bisa jadi ibu mau ngasih tahu kita kalau dia dijahatin sama orang. Ngomong apaan sih? Dari kemana-mana, nggak jelas banget. Jangan aneh-aneh mikirnya. Udah pokoknya kalian jangan berisik ya. Om lagi mau ngelukis. Kenapa sih Om Baron kalau kita pergi dia nggak pernah ikut nih? Sayang, Om Baron itu kan pelukis. Jadi kalau inspirasinya lagi datang, jadi tidak. Lagi juga enakan juga nggak ada Om Baron, Bu. Kita bertiga juga udah happy-happy. Udah bahagia. Dah, usah dipantah, ya? Si Om Baron ini bikin cuma ngelukis-ngelukis doang. Dia ngerasa kayak nggak kehilangan ibu deh. Dia nggak peduli sama ibu. Permisi, Mas, Mbak. Saya ke kamar dulu. Oh iya. Bang, Nesya tuh juga lihat sosok ibu ada di rumah. Kayaknya Nesya yakin deh, arwah ibu gak tenang. Itu dia, Nes. Aku juga curiga. Karena jalan ke arah kali itu bertolak belakang sama ke arah rumah sakit. Dan lagi pula kalau ibu mau ke sana, ibu mau ke rumah sakit, itu nggak akan lewat jalan kali itu. Kayaknya kita harus selidiki semua ini deh, Bang. Kita akan selidiki ini sampai tuntas pokoknya. Kamu tenang aja, ya. Aku turut berduka cita ya atas meninggal ibu kamu. Aku juga minta maaf kalau aku nggak bisa datang ke pemakaman ibu kamu karena aku ada tugas di luar kota. Gak apa-apa, Bar. Aku ngerti kamu lagi nanti karir kan. Aku cuma pengen cerita kayak ada yang aneh soal kematian ibu. Aneh gimana maksud kamu? Ibu meninggal karena terbawa arus kali. Terbawa arus. Terus? Bikin bingung tuh. Arah ke rumah sakit sama kali tuh beda arah. Gak make sense gitu kan. Kalau kondisinya seperti itu, aku yakin ini pasti ada yang gak beres sama kematian ibu kamu. Dan aku yakin pasti ada orang yang sengaja berbuat jahat sama ibu kamu. Terus siapa ya yang tega jahatin ibu? Kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat. Aku janji, aku akan bantu kamu untuk mengungkap semua kebenarannya. Makasih ya, Bar. Aku mau di sini toilet dulu ya. Sebentar ya. Iya. Om Baron? Kok dia sama cewek? Itu pacarnya Om Baron. Itu kan baru meninggal. Kok dia tega? Baron, kamu dari mana aja sih? Aku nungguin dari tadi. Aku ada urusan. Kamu malah pergi, galeri kamu juga tutup. Lagian juga kamu ngapain sih nyamperin aku terus? Memangnya kamu gak ada kegiatan lain apa? Iya, kamu tahu kan kerjaan aku itu nungguin kamu, nemenin kamu. Ya elah, bisa aja ngerayu ya. Gimana kalau kita makan di luar bareng ya? Ya aku udah makan lagi. Udah mendingan kamu pulang aja. Aku ada urusan di dalam, pulang. Pulang gitu.
pikir setelah istrinya meninggal Baron bakalan suka sama aku. Ternyata dia gak ngelirik aku sama sekali. Susah banget sih dapetin hatinya si Baron. Tapi aku harus cari cara gimana biar Baron suka sama aku. Kayaknya ada yang ngikutin aku deh. Curigakan banget. Ya udah. Siapa kamu? Tolong! Siapa kamu? Siapa kamu? Tolong! Jadi selama ini Om Baron itu udah punya pacar baru. Beneran bang, sumpah. Padahal ibu baru aja meninggal. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri kan. Terus dia pegang tangan cewek. Tapi muka ceweknya nggak kelihatan, soalnya ngadep belakang. Kayak gini aja, ntar biar Om Baron aku tegur ya. Itu dia kali. Om. Siapa perempuan yang tadi siang udah Om gandeng di depan kafe? Pacar baru Om ya? Gak ada empatinya banget sih, Om. Ibu baru meninggal loh. Sekarang udah punya pacar lagi. Atau jangan-jangan Om udah pacaran sama cewek itu sejak dari ibu masih hidup? Jadi kalian udah tahu siapa cewek itu? Kita nggak peduli ya, Om. Langsung ke poinnya aja. Ya, kalian benar. Om memang udah punya pacar. Tapi untuk kapannya, kalian gak usah tahu. Gak ngerasa bersalah dia. Maaf banget ya, Om. Tapi kayaknya Nisha rasa Om udah nggak berhak udah tinggal di sini. Om kalau mau lakuin sesuatu yang Om mau, Om mending keluar aja dari rumah ini. Saya Oh iya dong. yakin. Yakin lah, ini kan rumah kita. Kalian tolong lihat ini aja. Oh, rumah ini atas nama siapa? Tolong dibaca. Om cek lagi, Bang. Gimana? Nggak mungkin. Ini semua pasti Om Baron langsung semua ini kan? Bang, nggak mungkin Ibu ngasih semua hartanya ke dia, Bang. Terserah kalian dapat kalian apa. Tapi selama nama saya tertera di sertifikat itu, berarti kalian yang harus keluar, bukan saya. Silakan. Oh iya. Silakan keluar. Tunggu apa lagi? Jika membiarkan jika harus nangis, biarkan ku untuk bisa bersama. Bang, selama ini tuh firasat aku bener. Om Baron itu bukan laki-laki baik buat Ibu. Dia tuh sama Ibu cuma ngincer harta Ibu doang. Abang juga nyesel udah ngerestuin pernikahan ibu sama Om Baron. Yaudah. Lupakan segala-galanya. Nesa, Adit, aku udah nunggu dari tadi. Emang kamu kemana sih? Maaf banget ya Bar bikin kamu nunggu. Tapi kan kamu tahu sendiri, kita habis diusir dari rumah kita. Dan kita nggak tahu mau kemana. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalian ikut aku sekarang. Aku akan cari kontakan buat kalian. Terima kasih banyak ya Bar ya. Gak apa-apa kok. Yaudah, yuk masuk. Makasih Bar. Sayang, akhirnya Adit sama Nisa keluar juga dari rumah ini. Lagian kamu juga sih Mas, kenapa nggak dari dulu aja ngusir mereka dari rumah ini? Tapi ya Mas, sebenarnya perjuangan kita kemarin lumayan sia-sia sih ya. Kita udah takut-takutin mereka dengan arwah penasaran almarhum ibunya, tapi mereka tetap aja nggak keluar dari rumah. Iya sih, padahal aku udah niat loh ngerekam suaranya Dahlia buat nakutin mereka. Tetep aja, nggak berhasil. Udahlah Mas,
Lagian kan sekarang semua udah lewat dan udah terjadi. Adit sama Nisa udah keluar dari rumah ini dan rumah ini sekarang jadi milik kita. Berarti kita berdua bisa hidup bahagia selama di sini. Pokoknya sebentar lagi kita akan nikah. Ya. Om Mela nggak pernah datang lagi ke sini ya? Apa gara-gara kemarin aku usir dia, suruh dia pulang? Masa aku telepon aja sama dia? Kamu kenapa sih, Mas? Masih aja mikirin dia? Bukannya fokus sama pernikahan kita? Oh, bukan masalah aku mikirin dia. Aku tuh mengundang dia ke acara pernikahan kita. Itu doang. Kayaknya dia sibuk kali, Mas. Mungkin lah, nggak paham juga. Tapi dia nggak akan pernah datang, Mas. Karena dia udah nggak ada di dunia ini lagi. Kamu udah nggak bisa lari kemana-mana lagi. Siapa kamu? Tolong! Saya ngelakuin ini. Ayo! Saya anak kamu yang deketin Baron. Sekarang kamu rasain. Selamat tinggal, Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Baron bin Hasan dengan saudari Ayu binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Alhamdulillah, barokallahu laka wa barokalaika wa jama'a bainahuma fi khair wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Selamat ya, kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Yes. Akhirnya aku bisa jadi istri Mas Baron dan jadi nyonya di rumah ini. Jadi yang tetangga waktu itu telepon aku, Om Baron sama Mbak Ayu beneran nikah lagi, Bang. Jadi selama ini Om Baron tuh punya hubungan sama Ayu. Jadi cewek yang Om Baron akuin dia pacarin waktu ibu masih hidup, itu Mbak Ayu. Mbak Ayu yang selama ini ngerawat ibu kita, Bang. Boleh diem aja dong, Bang. Kita harus labrak. Samperin. Astagfirullah. Oh, jadi kalian punya hubungan? Atau selama ini kalian emang udah punya hubungan di dalam ibu kami? Aku kalian. Kalian jangan sembarangan ngomong, jangan sok tahu kalian. Mas, mendingan kamu usir aja mereka dari sini daripada mereka ganggu hari bahagia kita. Ya sayang, kalian lebih baik pergi dari sini. Pergi kalian. Suatu saat kalian berdua akan dapat balasan setimpal. Kalian ingat itu. Ya, Bang. Bang, mereka tuh udah bener-bener kelewatan, Bang. Kalau selama ini mereka udah punya hubungan, Bang, berarti mereka ada hubungannya sama kematian ibu. Iya, Nes, aku juga makin curiga sama mereka. Supaya kita tuh bisa ngebuktiin kalau mereka itu yang ngelakuin semua ini. Akhirnya kamar ini jadi milik aku juga. Kamu kan tahu kalau ini kamar aku sama Dahlia dulu. Gak apa-apa sayang. Kamu nggak apa-apa, kita tidurnya di sini. Lagi pula kan sekarang ibu Dahlia udah nggak ada. Sayang kalau kamarnya kosong kelamaan. Mendingan sekarang kita pakai aja ya. Kalau gitu kita istirahatnya di sini. Kamu angkat telepon dulu ya. Akhirnya sekarang aku jadi ratu di rumah ini. Sekarang aku bisa milikin semuanya. Dahlia, maaf ya, aku nggak ada maksud loh sebenarnya untuk nyingkirin kamu. Apa aku beli obatnya ke apotek aja ya? Kalaupun nggak dikasih karena keras, aku langsung hubungin aja dokternya, minta persetujuan. Kayaknya ada yang ngikutin aku deh. Siapa ya? Kayaknya dia mau niat jahat deh sama aku. Jangan deketin saya!
salah kamu sendiri. Kenapa juga waktu itu kamu harus lompat dari kali sampai akhirnya kamu sekarang meninggal? Kenapa juga waktu itu kamu harus, ya mungkin aja itu udah takdir kamu kali ya. Bahagia banget hidup aku sekarang, punya suami ganteng, kaya, dan akhirnya aku jadi nyonya di rumah ini. Nafsu dunia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, semua yang terjadi sama Bu Dahlia banyak keuntungannya buat aku. Sekarang aku bisa nikmatin semuanya. Sekali lagi, maafin saya Bu Dahlia. Siapa ya itu? Wanita itu pakai daster Bu Dahlia. Daster itu kan udah aku buang. Itu arwahnya Bu Dahlia lagi. Mas, Mas Baron. Mas. Apa kamu kayak panik gini? Mas, aku melihat di jendela ada seorang sosok wanita. Dia mirip banget sama Bu Dahlia, Mas. Dia pakai baju merah yang sering digunakan sama Bu Dahlia, Mas. Gak mungkin lah. Aku takut banget, Mas. Jangan-jangan itu arwahnya Bu Dahlia lagi, Mas. Mas, kamu harus periksa Mas sekarang aja cepetan, Mas. Mas, ini Mas. Mas, ini loh, Mas. Itu dia ada di sana, Mas. Siapa? Kamu lihat dulu. Gak ada siapa-siapa. Kamu capean kali, makanya kamu halusinasi. Enggak, Mas, aku enggak halusinasi. Aku benar-benar ngelihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku lihat dia ada di sini, Mas. Kalau perempuan yang aku lihat itu, Ibu Dahlia, Mas. Enggak lah, gak mungkin itu. Kita istirahat aja. Kamu udah capek nih kayaknya. Ayo. Lupakan segala-galanya. Apa, Bu? Ini apaan sih? Ini kenapa sih? Mas, Siapa yang berantakin galeri aku kayak gini? ini pasti ada orang yang sengaja masuk ke galeri kamu untuk ngacak-ngacak semuanya. Kamu lihat ini. Kamu lihat. Siapa yang di sini? Berani-beraninya di neror aku kayak gini. Awas aja kalau sampai aku dapat orang, nggak akan aku lepas. Hei, dia lari. Siapa sih, Mas? Nggak tahu siapa. Ini apaan, Mas? Apa ini? Coba ambil Carter dulu. Astaga. Mas, bisa ada lukisan Ibu Dahlia tapi wajahnya sambil nangis. Ini kira-kira siapa ya, Mas? Mas, jangan-jangan ini tuh sengaja, Mas. Ada orang yang tahu kejahatan kita. Dan orang ini sengaja buat neror kita. Ini aku tahu siapa yang ngerjain kita ini. Ini masih ada Menesa. Ayo kita samperin aja mereka. Nesa! Adit! Kok kalian bisa kesini? Kalian tahu dari mana kita ada di sini? Kalian ngapain di sini? Om tahu dari mana kalian tinggal di sini. Kalian gak usah sok polos deh. Kalian kan yang neror kami. Saya ngerti. Maksud Om Baron neror itu apa? Ya tau deh, kamu gak usah polos. Kalian bisa nggak sih nggak usah duduk-duduk gak jelas? Ngapain juga kita neror kalian? Jujur aja, sebenarnya selama ini kamu yang udah pura-pura neror kita. Jadi sosok almarhum ibu kamu. Segala pakai dasar ibu kamu yang merah lagi. Jujur kamu? Pasti Mbak Ayu nggak jelas banget ngomongnya. Ngapain juga aku neror kalian? Jadi buku sendiri. Dan lagian kalau emang kalian emang diteror, itu pasti arwah ibu yang nggak tenang. Gara-gara perbuatan kalian. Jadi omongan kamu jangan sembarangan. Kenapa Mbak Ayu takut? Mbak Ayu inget ya, aku nggak bakal diem aja. Dan sekarang aku mau kalian pergi, aku nggak mau lagi lihat kalian. Bang, aku tuh benci banget ya sama mereka, Bang. Iya, Nes. Abang juga benci banget sama mereka. Mereka tuh udah bikin keluarga kita hancur, Bang. Ya, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Nes. Aku baru ngechat, dia ngajak ketemuan, tapi bareng abang juga. Ngapain ya? Ya, nggak tahu sih, Nes. Tapi mungkin ada yang penting sih, Nes. Kalau gitu mending diketemuin aja. Ayu, Baron, Ayu.
bangun mas. Mas bangun dulu mas. Kamu Apa sih? kamu dengar suara aneh-aneh gak sih mas? Kamu dengar Suara apa? kamu dengar suara itu? Ini kayak suaranya Dahlia ya. Tuh kamu dengar kan? Kita cek siapa yang prank neror kita. Dahlia? Tunggu. Dia nggak akan bisa kabur sekarang. Iya mas, aku juga penasaran siapa sih dia sebenarnya. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf, ampun Bu. Bu Dahlia, Bu, maafin saya Bu, saya minta maaf Bu. Saya minta maaf, ampun Bu. Semua ini emang salah saya. Saya yang salah. Pada saat itu saya ngejar Ibu dan saya nggak nyangka Ibu terpeleset sampai jatuh ke kali itu Bu. Ayo. Jadi, kamu yang neror istri aku sampai dia terpeleset dan tenggelam di kali. Iya, aku yang lakuin itu mas. Karena aku cemburu melihat kedekatan kamu sama istri kamu itu. Dan aku gak akan pernah rela perempuan itu hidup di dunia ini. Aku cinta sama kamu mas. Gak ada yang bisa milikin kamu selain aku. Aku benar-benar gak nyangka bang. Iya, abang juga gak nyangka. Ternyata Mbak Ayu, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, dan sekarang mereka nggak akan bisa lari lagi. Aku memang cinta sama kamu, tapi aku nggak nyangka kamu bisa setega ini. Malia, Aku Malia. ternyata kamu masih hidup. Iya, aku masih hidup. Aku nggak bakalan pergi dari dunia ini sebelum wanita jahat seperti kamu masuk penjara. Jadi selama ini kamu yang nakut-nakutin kita semua. Jadi Bu Dahlia. Iya. Astaga, terlaluan kamu. Jadi, Kalian jangan-jangan kalian yang merencanakan ini semua. ini semua rencana kami untuk menjebak kamu dan perempuan gak tahu diri. Kamu gimana bisa selamat dari kejadian itu? Aduh, kepala aku sakit banget. Aku di mana ini? Aku harus telepon Mas Baron biar dia bisa nyelamatin aku di sini. Mas, please angkat Mas. Ya Allah. Oh iya, aku harus telepon Akbar, ponakan aku. Semoga dia angkat. Tante mau ngapain sih kesini? Baron, ayo, mereka bisa deket banget sekarang. Apa jangan-jangan yang Bu Dahlia ada hubungannya sama mereka? Baron, ayo, kematian Bu Dahlia. Aku nggak siap dengan nama-nama itu. Apa jangan-jangan Bu Dahlia ibunya Nesa? Kamu kenal kan sama Nesa? Iya, aku kenal Tante. Nesa pernah cerita soal bapak sama ibunya dan Ayu, mantan ART-nya. Setelah kalau kamu kenal mereka, kamu lihat kan perempuan itu? Perempuan itu yang bikin Tante masuk ke jurang. Perempuan itu yang mau ngebunuh Tante. Apa jangan-jangan kematian Bu Dahlia ada hubungannya sama hubungan mereka sekarang? Tante tenang aja Tante. Aku akan bantu Tante buat mengungkap kejahatan mereka. Makasih, Bang. Sama-sama Tante. Tapi aku juga harus kasih tahu Nesa sama kakaknya soal ini. Mereka juga harus tahu. Kita harus sama-sama mengungkap kejahatan mereka, Tante. Aku harus buang dasar ini biar mereka nggak curiga. Kalau sebenarnya selama ini aku yang udah neror Adit dan Nesa pada dasar ini.
Kali ini aku yang neror kamu, Ayu. Gak ada maaf ya buat kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Silakan kamu laporin kalau kamu punya buktinya. Ini kamu yang teror istri. Ya, kami punya buktinya. Sampai akhirnya dia terpeleset dan tenggelam di kali. Iya, Mas. Aku cuma baru ngeliat kedekatan kamu sama istri kamu itu. Bawa mereka ke polisi. Ya. Sekarang kita bawa mereka ke polisi, Bang. Mereka ini orang-orang jahat. Ya. Kalau pikir kalian bisa bawa saya ke penjara. Gimana kalau kita kabur keluar kota aja? Untuk sementara waktu, kita tinggal di rumah aku di kampung. Kok nggak gini aja, kamu pergi duluan ke kampung, nanti aku nyusul. Tapi aku harus balik dulu ke galeri untuk ngambil barang-barang berharga aku. Kamu hati-hati. Ya. Dunia menjeratku. Aku benar-benar gak nyangka harus balik lagi. Cuma rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum bapakku. Dan aku bisa bersembunyi di sini biar gak dikejar-kejar sama polisi itu. Dan aku juga yakin sebentar lagi Mas Baron pasti akan nemuin tempat ini untuk jemput aku. Udah nih ya. Udah nih ya. Ini aku masih sayang. Pak, tolong dibantu Pak, buka Pak. Pak, ini jenazah siapa ya? Identitasnya kami temukan di TKP. Namanya Baron. Kondisi tubuhnya habis terbakar. Kemungkinan dia terjebak di dalam galeri saat terjadi kebakaran. Kita boleh lihat besok, Pak? Bisa, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak, tapi apa di dalam tidak ada jenazah yang lain? Hanya dia satu-satunya korban yang kami temukan. Kalau cuma Baron di dalam galeri, terus Ayu kemana ya? Mas Baron tuh kemana sih? Sampai jam segini belum pulang ya? Udah malam lagi. Astaga! Aku udah ria. Astaga! Itu Bu Dahlia. Kenapa itu? Kenapa tuh? Tolong. Kenapa, Mbak? Kasihan Om Baron, menembus kesalahannya dengan cara yang tragis. Kita di sini juga semuanya nggak ada yang mau kalau Om Baron berakhir seperti ini. Tapi ini semua sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana dengan Ayu? Sampai sekarang dia belum ada kabar. Aku rasa Ayu juga nggak tahu deh kalau Baron udah nggak ada. Apa Mbak Ayu pulang kampung ya Bang? Soalnya Mbak Ayu pernah cerita kalau kampung dia itu di Tambun Nama Tarumajaya. Iya. Aku ingat. Pertama kali Mbak Ayu ngelamar kerja di rumah itu, Ibu minta KTP dia supaya itu buat jaminan kalau dia macam-macam. Kita ke rumah aja, kita ambil fotokopian KTP-nya supaya kita tahu alamat jelasnya Mbak Ayu di mana. Ya. Ya Bang, kita harus ke sana. Karena emang Mbak Ayu itu harus bertanggung jawabkan semua perbuatannya. Yuk. Ayo, Dek. Ini dia rumahnya Pak. Baik. Itu pasti Mbak Ayu. Langsung ditangkap aja Pak sebelum kabur lagi. Siap. Mari. Pergi. Tolong ampunin saya. Tolong maafin saya.
Saya ngaku salah. Semua ini salah saya. Saya mohon tolong saya. Saya nggak mau ngelakuin ini lagi. Saya cuma mau hidup tenang. Saya capek hidup kayak gini. Jauh, pergi. Kemun. Sikapnya Mbak Ayu kok aneh kayak gitu ya? Ngomong-ngomong sendiri kayak gitu kayak orang lagi kena gangguan jiwa. Kalau melihat dari kondisinya, Ibu Ayu harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ya sebaiknya begitu, Pak. Bu dia, bawa dia. Mari Mbak, ikut kami. Kami mau lakukan. Ibu pasti mau nolongin saya kan? Bu tolongin saya, Bu. Saya takut banget di sini, Bu. Setiap hari saya digangguin sama hantu Ibu Dahlia. Ibu pasti mau bawa saya ke tempat yang aman kan? Tolong bantu saya, Bu. Makasih, Bu. Nafsu dunia menjeratku. Bu, sekarang Ibu istirahat yang tenang ya. Orang yang udah nyakitin Ibu gak dapat hukumannya setimpal. Tidur yang tenang ya, Bu. Kami berdua selalu doain Ibu. Kami sayang sekali sama Ibu. Ibu adalah separuh jiwaku. Kepergiannya menyisakan duka yang sangat dalam. Berat rasanya hidup tanpa ibu. Tapi aku harus bisa mengikhlaskannya. Semoga ibu tenang di alam sana. Ya udah, kalau begitu kami berdua pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, Dek. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran.